Lu mau gue juga ini. Ya. Jadi awal itu sebelumnya kita kayak biasa Indonesia Raya mulai dari inform konsen dulu ke pasien. Nah kan pas dokter Zena yang bertugas pada klinik hari ini, baru kita jelasin kita mau periksa apa. Kita akan melakukan pemeriksaan mata. Pemeriksaan matanya berupa gak usah dijelasin sih pemeriksaan matanya berupa apa. Cuman kalau ke dokternya nanti bilang berupa pemeriksaan konjungtiva, kornea, iris, lensa sama COA. Terus oh iya sama pupil. Terus baru habis itu kita bilang untuk pemeriksaannya ini tidak akan sakit, namun akan sedikit tidak nyaman di mata Bapak karena kita akan senter mata Bapak. Terus akan dipegang juga? Iya, akan dipegang juga mata Bapak. Iya, Bapak bersedia. Kalau udah bersedia, udah amat. Kalau udah bersedia, baru minta pasien untuk ke bed pemeriksaan. Baru kita ke kursi pemeriksaan nggak sih? Iya, ke kursi pemeriksaan. Baru kita jangan lupa siapin alat berupa loop sama pen light. Terus jangan lupa cuci tangan, pakai hand scone, baru kita mulai pemeriksaan. Terus pertama itu sebelum pemeriksaan kita inspeksi dulu dari palpebra pasien. Di palpebranya dia simetris kanan kiri apa enggak. Lu mau sadar bisa nggak sih? Terus baru ada dilihat ada ptosis, ada sosis atau tosis apa enggak, terus ada lagophthalmus apa enggak, ada exophthalmus, santelasema atau edema atau blefaritis, santelasma, edema atau blefaritis nggak di palpebranya. Baru juga habis itu kita mulai pemeriksaan dari konjungtiva sama kornea. Untuk pemeriksaan konjungtiva kita pakai loop sama si pen light. Mata lu nggak usah sok siwer gitu, buka mata lu lebar. Nah baru kita ngelihat ukuran ngelihat ininya pertama konjungtiva bulbaris ya, dari konjungtiva bulbaris dulu. Tahu nggak konjungtiva bulbaris yang mana? Yang di mata. semuanya kan sangat menjauh. Yang satu kan ada di kelopak mata. ini di mata Di bola mata. Nah kita lihat dari pencahayaannya itu dengan jaraknya itu nggak dekat banget tapi ada jauh, cuman buat tarik minat matanya. Baru kita lihat pakai loop. Bisa nggak sih tangan lu di mana? Kita lihat pakai loop, dilihat dari warna dan penampilannya, terus adanya pembuluh darah enggak, jadi kemerahan di matanya, terus ada benjolan apa enggak di matanya. Baru kita lihat juga kornea matanya dari bentuknya, ukurannya sama transparansinya. Baru setelah itu kita minta pasien untuk mata, baru diangkat gini matanya. Lucu banget lagi jadi putih. Duh gue lupa yang ini yang kalau diangkatin apa namanya? Diangkatin apa? Yang pas ditutup mata terus di konjungtiva palpebra. Iya, konjungtiva palpebranya Superior. yang superior. Baru habis itu pasien habis minta pasien membuka mata lagi, baru kita balikin lagi si ininya. Iya, maksudnya nggak mungkin kita lakukan sekarang, kita balikin palpebranya buat ngelihat konjungtiva tarsalis superiornya. Baru habis itu kita lanjut ke pemeriksaan pupil sama tes refleksinal. Pertama kita sinari dulu pen light-nya dari arah samping temporal atau nggak dari bawah. Buat bisa nggak sih tangan lu diem aja gitu lah. Lihat dulu bentuk pupilnya, warna pupilnya. Baru setelah itu kita tes refleks cahaya. Yang pertama itu tes refleks cahaya secara langsung. Kita Kiri kanan. ayo lami mata lu nih, kita dari arah lateral ke ke arah medial itu apaan? dulu Pak. Minta dulu pasiennya Iya, minta pasien Pak fokus lihat saya ya. Aduh. Lu jangan salah. Ke depan. Iya kan ke arah pemeriksa. Kan gini jadinya. Dari arah lateral. Orang Bogor ya. Bener sih. Ya lateral sampai ke medial, baru kita dari bawah. Jangan gini langsung ya, dari bawah. Baru kita cek lagi sebelah sininya, ngelihat refleksinya pupilnya. Itu yang langsung, baru kita lihat yang tidak langsung. Yang dilihat itu kalau dari tidak langsung bukan yang mata yang disenterin, tapi mata yang nggak disenterin, yang di sebelahnya. Kita lihat refleksnya. Biasanya dia refleksnya itu kalau normal dia rada telat, tapi pasti tetap gerak. Nah, dari pemeriksaannya itu biasanya itu buat normal pupilnya itu dia isopor diameternya 3 mm. Terus kalau refleks langsung dan langsungnya itu ada juga. Nah, baru kita lakuin lagi pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan kedalaman dari COA atau kamera okuli posterior. Nah, dari anterior. Nah, dari pemeriksaan COA ini kita nyinarinya tuh dari sampingnya banget gini, ngelihat kedalaman COA-nya. Jadi dari samping sini
kalau misalnya COA-nya dangkal berarti penyakitnya apa? Tuh, ini ada gambarnya ya. Kalau misalnya dia itu dalam, berarti kalau pas disinarin, Share di grup angkatan aja ya. pupilnya dia. Kok jadi gitu sih? Irisnya itu kelihatan semua tuh 31 derajat kelihatan kan. Tapi kalau misalnya yang dangkal Sabar. itu dia enggak tersinar. Terus buat pemeriksaan yang ini, COA ini kedalaman COA, dia pokoknya sejajar sama iris, makanya dari samping sini, terus lakunya juga di dua mata. Lihat kedalaman COA-nya. Baru yang terakhir kita lakukan pemeriksaan iris sama lensa. Nah, pemeriksaan iris sama lensa ini kita pakai loop lagi. Untuk jarak senternya itu 15-20 cm dari mata pasien. Baru kita gerakan ke mana sih namanya? Ke tengah buat ngelihat bentuk irisnya, terus ukuran pupil dan ada sineki apa enggak dari matanya. Terus juga ngelihat si irisnya simetris apa enggak. Nah, baru habis itu juga kita lihat, kita lakuin penilaian pada lensanya. Di lensanya itu jernih apa enggak, baru dari posisinya gimana sama kemungkinan adanya dislokasi atau enggak. Tadi yang sineki kelainannya gimana, Mama? Nah, sineknya itu ada yang anterior sama posterior. Kalau yang anterior itu kan irisnya itu nempel ke kornea nih. Iris, ini kan iris, nempel ke kornea. Kalau misalnya yang sineknya posterior itu dia si irisnya itu nempel ke lensanya. Udah. Itu yang digambar itu sineknya apa? Tulisan tuh. Ini posterior. Posterior berarti nempel ke lensa ya. Posterior. Oke. Nah, pemeriksaannya udah beres, kalau pemeriksaannya udah beres, baru kita bilang, Pak, pemeriksaannya sudah selesai, Bapak bisa kembali ke meja konsultasi, baru kita sambil merapikan alat, sama sebelum kita kembali ke meja konsultasi, sambil pasiennya kita suruh ke meja konsultasi, kita jangan lupa buat lepas si handscoon, cuci tangan, baru kita balik ke meja konsultasi, kita bilang, Pak, pemeriksaannya sudah selesai, selanjutnya hasil pemeriksaan akan kami periksa, akan kami catat dalam rekam medis, Bapak bisa kembali ke rumah, baru habis itu kita catat di rekam medis. Nama pasien, umur pasien, identitas pasien, terus hasil pemeriksaannya tadi. Udah. Ada yang mau ditanya? Kalau mau tanya Alma. Tanya aja. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya, terus kalau nggak ada, silakan melakukan. Itu masih pas hasilnya pakai loop. Iya. Pakai loop kan kita mau lihat dong. Pakai loop itu pemeriksaan yang konjungtiva sama kornea. Terus yang Habis iris itu lensa. Iris pupil enggak, iris lensa pakai. Udah itu doang. Oh iya, coba nggak pakai. Konjungtiva Berarti di awal sama di akhir. Nah iya. Kan dia ada 4 tuh. Cuman buat ngelihat, soalnya kan ngelihat bentuk warna terus adanya kelainan-kelainan lainnya apa enggak biar lebih jelas. Sisanya kan cuma ngelihat Kalau buat pembukaannya tuh yang inspeksi tuh mata 1 sama mata 2 itu sama. Sebelum kalian nyebutin tosis, exoftalm, sogoftalm itu, yang pertama itu inspeksi di mana bentuk palpebra dan kalau palpebra simetris antara kiri dan kanan. biasanya nggak simetris amat sih, tapi simetris ini. Sebenarnya sama lah itu. Ya, Ya kayak nggak ada tuh yang bingung satu. ya maksudnya mencongnya udah kelihatan lagi. Nah, ayo ada yang mau lakuin? Iya mau. Udah Iya. siapa? Aji nggak sih? Aji. Ayo udah kalian lakuin tuh pas ntar gue liatin. Semuanya lakukan. Iya semuanya ngelakuin, kita liatin satu-satu. Kita liatin Iya. satu-satu. Coba bawa tahu. Hah?